Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas mata kuliah audit sektor publik ya. Kita masuk ke bab 2 audit sektor pada sektor publik. Kita menggunakan buku I Gusti Agung Rai, Audit Kinerja Sektor Publik ya. Audit kinerja pada sektor publik. Ada peraturan perundang-undangan yang mesti kalian baca, pahami ya. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian kalian juga harus membaca dan memahami standar pemeriksaan keuangan negara atau disingkat dengan SPKN ya. Kalian baca juga peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu perbedaan sektor publik dan sektor swasta atau privat ya. Atau sektor komersial, sektor swasta itu ya. Apa perbedaannya? Pertama kita lihat perbedaannya dari tujuan organisasi. Kalau sektor publik atau pemerintahan itu non-profit motif. Motivasinya itu bukan laba ya, non-profit. Kemudian memberi pelayanan kepada masyarakat atau public service dan mensejahterakan masyarakat. Kalau sektor swasta, komersial itu tujuan organisasinya profit motif ya. Memang mengejar keuntungan ya, memaksimalkan laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi kalau tadi sektor publik mensejahterakan masyarakat, kalau sektor swasta mensejahterakan pemegang saham, meningkatkan kesejahteraannya ya. Kemudian perbedaan yang kedua dilihat dari sumber pendanaan. Kalau sektor publik dananya dari mana? Dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, BUMD ya. Tapi pada saat ini kebanyakan BUMN dan BUMD kita masih loss ya, masih rugi. Kita berdoa saja di masa yang akan datang BUMN, BUMD kita dapat meraup laba ya, meraup keuntungan. Kemudian sumber pendanaan lainnya di sektor publik itu apa? Penjualan aset negara, bisa seperti itu ya. Kemudian sumbangan dan hibah. Kalau sektor swasta, sumber pendanaannya dari mana? Ada pembiayaan internal, ada pembiayaan eksternal. Kalau pembiayaan internal itu dari mana? Modal sendiri. Dari modal sendiri, laba ditahan, dan penjualan aset. Bisa juga dari pembiayaan eksternal. Dari pinjaman bank, menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham ya. Jadi lihat perbedaannya ya. Yang ketiga, perbedaannya dilihat dari pertanggungjawaban. Kalau sektor publik pemerintah itu pertanggungjawabannya kemana? Kepada publik, masyarakat ya, dan DPR atau DPRD dan parlemen ya. Kalau sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor ya, seperti itu. Struktur organisasi, sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau sektor publik, struktur organisasinya seperti apa? Birokratis ya, kaku dan hierarkis. Tapi kalau sektor swasta itu fleksibel, bentuknya datar, piramid atau lintas fungsional ya, dan sebagainya. Kemudian karakteristik anggaran. Perbedaan kalau dari karakteristik anggaran, dilihat dari karakteristik anggaran itu kalau sektor publik bagaimana? Nah itu anggarannya itu terbuka untuk publik, untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat boleh tahu apa itu APBN, APBD-nya apa ya, apa saja yang dianggarkan ya kan. Tapi kalau di sektor swasta itu tertutup untuk publik, rahasia ya kan, jangan sampai
diketahui oleh perusahaan lain ya, anggarannya, program kerjanya apa ya, jangan sampai tahu ya. Biasanya tidak disebarluaskan, tertutup, rahasia perusahaan ya. Kemudian perbedaan dilihat dari sistem akuntansinya. Kalau sektor publik itu basis kas ya. Apa basis kas? Yaitu jadi transaksi itu baru dicatat kalau diterima uang tunai, baru dicatat ya. Tapi kalau sektor swasta itu menggunakan basis accrual basis. Jadi ada dua basis ya dalam akuntansi itu ya, cash basis dan accrual basis. Kalau accrual basis dicatat pada saat transaksi itu terjadi, tidak melihat apakah uangnya sudah diterima atau belum. Jadi jurnalnya, nah ini kalian harus tahu jurnal ini ya. Nah, ini sebetulnya mata kuliah di pengantar akuntansi ya, sudah harus paham. Kalau accrual basis berarti misalnya ada penjualan, nah jadi perusahaannya debit apa? Debit piutang usaha, kredit penjualan ya. Nah, artinya duitnya belum diterima tapi tetap dicatat, itulah jurnal. Tapi kalau basic cash, uangnya belum diterima, tidak ada jurnal. Pada saat uang diterima baru ada jurnal, debit cash, kredit penjualan ya, seperti itu. Kemudian kita lihat juga perbedaan audit sektor publik dengan audit sektor swasta atau privat tadi ya. Kalau tadi perbedaan sektornya, sekarang perbedaan auditnya. Audit sektor publik yang melaksanakannya siapa? Kalau audit sektor publik, lembaga audit pemerintahan ya, BPK ya. Atau bisa juga KAP, kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah BPK yang nunjuknya ya, bisa. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya, ada syaratnya. Tidak seluruh kantor akuntan publik bisa menjadi ditunjuk oleh BPK. Nah, pelaksanaan audit sektor privat siapa? Kantor akuntan publik, KAP ya. Nah, ini. Coba kalian lihat ini bahwa KAP bisa melakukan audit di sektor publik dan audit di sektor swasta atau privat ya. Nah, ini. Jadi kalian harus optimis sebagai mahasiswa akuntansi. Ini adalah lahan untuk kita berwirausaha. Kalian bisa menjadi akuntan publik dengan syarat dengan memenuhi syarat-syarat tertentu nantinya ya, setelah selesai S1 ini ya. Kemudian dari objeknya, audit sektor publik objeknya apa? Entitas, bisa program, kegiatan, dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Semuanya itu harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Tapi kalau objek audit sektor privat apa? Adalah perusahaan. Nah, ini yang kalian pelajari di audit and assurance 1 ya. Kemudian standar, perbedaannya apa? Kalau audit sektor publik itu menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN, sebagaimana sudah Pak Abu sebutkan tadi ya. Itu SPKN ini dikeluarkan oleh BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Standar yang digunakan dalam audit sektor privat, swasta apa? Standar Profesional Akuntan Publik, SPAP, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, seperti itu ya. Kemudian dilihat dari kepatuhan terhadap undang-undang. Kalau audit sektor publik itu memang harus faktor dominan kepatuhan itu ya, karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan undang-undang. Tapi kalau di sektor privat tidak terlalu dominan ya dalam audit. Nah, itu disebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita melihat Undang-Undang Nomor 5 tadi tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Apa saja yang disebutkan? Nah, ini bisa kalian baca nanti ya dengan seksama ya. Ini Pak Abu mengulasnya yang Pak Abu agak penting saja. Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan keuangan negara itu apa? Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 ini tidak kita jumpai kata audit ya. Tapi dia menggunakan kata pemeriksaan. Itu sama saja ya. Jadi memeriksa pengelolaan keuangan negara dan memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Siapa yang melakukannya? Adalah BPK. Itu ada di pasal 2 disebutkan ya. Kita lompat ke pasal 4. Nah, di sini pemeriksaan itu ada 3 ya. 3 macam ya. Di buku I Gusti Agung Raja juga disebutkan bahwa ada 3 audit ya, 3 jenis audit, yaitu pemeriksaan keuangan atau audit keuangan, pemeriksaan kinerja atau audit kinerja, dan yang terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
atau audit dengan tujuan tertentu. Jadi kata-kata pemeriksaan ya sama dengan audit ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemeriksaan keuangan atau audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Nah, di sektor publik yang diperiksa laporan keuangan siapa? Pemda misalnya kan, pemerintahan daerah atau pemerintahan kabupaten. Laporan keuangan pemerintah pusat juga diaudit ya. Itu yang diaudit itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Hasil dari proses akuntansi, hasil akhir akuntansi, proses akuntansi atau siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan ya. Jadi kalau kalian belum bisa membuat laporan keuangan, berarti kalian belum bisa disebut orang akuntansi ya. Nah itu. Kemudian pemeriksaan kinerja itu apa? Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ini sering dikenal dengan triple A, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian yang keempat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan laporan keuangan dan juga tidak termasuk dalam pemeriksaan kinerja di luar itu ya. Itu namanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Bagaimana cara melaksanakan pemeriksaan ini? Ya dengan menggunakan standar pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK tadi ya. Standar pemeriksaan keuangan negara. Kemudian ada istilah audit investigatif. Dalam ini disebutkan bahwa apa itu audit investigatif? Proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta dan atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tidak pidana korupsi. Jadi audit investigasi ini ada kaitannya dengan kecurangan ya, fraud atau korupsi di sini ya. Salah satu fraud itu ya korupsi ya. Jadi di dalam definisi audit itu biasanya ada kata bukti ya, mengumpulkan bukti, tapi tidak hanya mengumpulkan, tapi dianalisis dan dievaluasi. Siapa yang melakukannya? Tentu pihak yang punya kemampuan, kompeten, dan independen. Itulah audit ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat definisi audit itu biasanya ada menyebutkan bahwa mengumpulkan bukti dan mengevaluasinya ya. Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Nah, itu sasarannya. Yang rawan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tadi Pak Abu tambahkan lagi kalau audit laporan keuangan, audit keuangan atau pemeriksaan keuangan gitu ya. Nah, itu mengaudit atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai, istilahnya reasonable assurance ya. Apakah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar? Apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, jadi bagaimana? Ya kita harus menguasai SAK ya, standar akuntansi keuangan. Kalian harus baca itu. Banyak sudah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan ya oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ada standar akuntansi keuangan umum, SAK umum katanya, ada SAK EMKM, entitas mikro, kecil dan menengah, standar akuntansi keuangan entitas publik tanpa akuntabilitas publik ya. Kemudian standar akuntansi keuangan syariah, standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu kalian pelajari itu ya, dibaca seperti itu dan dipahami. Kemudian ada audit kinerja itu juga dibagi dua ya. Audit program atau efektivitas, audit efisiensi tadi kan, ada triple E tadi kan. Jadi ada audit program, mengaudit efektivitas dari program tersebut. Kemudian audit efisiensi, manajemen dan operational audit. Audit program itu menilai capaian program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang. Nah, kemudian efektivitas kegiatannya, tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita
Lanjutkan dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan keuangan negara SPKN. SPKN ini ditetapkan oleh BPK dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, ya, baca itu. Kemudian standar pemeriksaan keuangan negara ini terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan, PSP disingkatnya, pernyataan standar pemeriksaan. PSP mencakup PSP nomor 100, PSP nomor 200, PSP nomor 300. Ya, ada 3. PSP nomor 100 itu tentang apa? Tentang standar umum. Bisa kalian baca, ketik saja di Google PSP nomor 100 ya. PSP nomor 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan. PSP nomor 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan. Jadi standar pemeriksaan keuangan negara itu ada 3. Standar umum diatur dalam PSP nomor 100, PSP nomor 200, yang kedua pelaksanaan pemeriksaan, PSP nomor 200, dan pelaporan pemeriksaan, ya. Nah, itu. Atau PSP 300. PSP 100 itu mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disingkat PDTT, standar umum. Terkait apa standar umum ini? Terkait dengan etika, independensi, integritas dan profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban APIP. Apa APIP? APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pengawasan internal pemerintah atau intern pemerintah. PSP 200 mengatur tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi pengawasan, ya. Kemudian PSP 300 mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan, LHP, untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT, seperti itu, ya. Jadi standar pemeriksaan keuangan negara ini harus dipatuhi, ya, oleh pemeriksa BPK, akuntan publik, atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Jadi ada kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, ya, berdasarkan ketentuan undang-undang. Kalau aparat pengawas internal pemerintah, APIP, itu misalnya inspektorat, yaitu dia melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dia juga, APIP juga harus wajib memedomani standar pemeriksaan SPKN ini, ya, seperti itu. Jadi di dalam pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan keuangan, katanya audit keuangan, itu bisa kantor akuntan publik yang diberi penugasan, ya, oleh BPK, ditunjuk oleh BPK. Bisa juga BPK sendiri yang melaksanakan pemeriksaannya. Otomatis akuntan publik harus menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara karena dia mengaudit entitas, mengaudit sektor publik, ya, pakai SPKN. Gitu. Nanti di sektor swasta juga ada standar pemeriksaannya juga, ya. Nanti kita belajar di Audit and Assurance 1, standar pemeriksaan. Oke, mungkin ini saja yang dapat Pak Abu sampaikan. Kalian bisa baca-baca dan
Kalau tidak ada yang kurang paham, belum paham, silakan tanya dengan Pak Abu. Akhir kata, Pak Abu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.